Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arab Brandana dengan NIM 21095111084. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan terhadap kelahiran anak babi. Nah, adapun topik yang saya angkat ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah manajemen kesehatan ternak babi. Baiklah, langsung saja. Nah, sebelum kita melakukan penanganan terhadap anak babi yang baru lahir, tentunya kita harus tahu apa saja ciri-ciri dari indukan babi yang memasuki fase kelahiran. Untuk fase kelahiran itu terbagi dalam 3 stadium. Yang pertama itu fase persiapan, yang kedua itu fase pelepasan, dan yang ketiga adalah fase pembukaan. Jadi kita sebagai pemilik ataupun peternak dapat melihat ciri-ciri pada indukan itu sebagaimana. Yang pertama, apabila indukan itu akan masuk fase kelahiran, dia akan perutnya nampak lebih turun ke bawah. Lalu perhatikan pada sekitar vulva itu urat dagingnya akan mengendor, serta vulvanya akan membengkak, berubah warna menjadi kemerahan serta keluar lendir. Dan juga diperhatikan pada ambingnya akan mengeras dan berubah putihnya menjadi warna kebiruan. Selain itu, indukan juga akan mengalami yang namanya penurunan nafsu makan, serta akan nampak gelisah seperti halnya menggigit kandang ataupun menendang-nendang kandang. Nah, yang terakhir itu bisa dilihat dari air susu pada putihnya yang keluar, itu biasanya menandakan bahwa indukan akan melahirkan kurang lebih 12 jam sebelum akan terjadinya proses kelahiran. Lalu, apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai peternak ataupun pemilik dari indukan babi yang siap melahirkan itu adalah, yang pertama tentu saja kita harus menyiapkan kandang yang bersih dan juga kering. Hal ini dilakukan guna untuk menjaga agar indukan itu tetap nyaman selama terjadinya proses kelahiran, dan juga bayi-bayi babi yang baru lahir itu dia tidak terganggu oleh kandang yang kotor karena bisa jadi makanan ataupun kotoran, yang mana takutkan nanti anak babi yang baru lahir itu akan mudah terkena penyakit. Nah, yang kedua itu kita harus tetap menjaga situasi agar indukan itu merasa nyaman dengan cara menjaga ketenangan dari sekitarnya, seperti tidak adanya gangguan dari babi lain, atau bahkan bisa dilakukan pada kandang yang terisolasi. Hal ini bertujuan agar berjalan lancar dari proses kelahiran itu sendiri. Lalu yang perlu diperhatikan, ya ini apabila indukan itu yang memiliki sifat kanibal, itu biasanya pada babi yang baru pertama melahirkan, ya ini harus segera dipisahkan dari anakan yang baru lahir. Dan juga dapat dilihat apabila indukan yang memiliki sifat agresif dan tidak mau menyusui anaknya, itu juga kita sebagai pemilik atau peternak itu harus membantu anakan-anakan yang lahir itu agar dipisah dan dimasukkan ke kandang bantuan. Nah, apabila misalnya nanti terjadi suatu penundaan atau ketika jadi ketegangan tanpa seekor anak babi yang dilahirkan, maka induk babi itu dapat kita bantu dengan cara menyuntikkan sekitar 2 ml ekstrak dari butiatari pada bagian paha. Nah, apabila disebabkan karena kekurangan hormonal, kita dapat melakukan injeksi dengan menggunakan oksitokin atau jenis obat lain dengan aktivasi oksitosin.
Nah, ini ada cuplikan dari proses kelahiran anak babi. Nampak rupanya mengeluarkan lendir dan uh, membengkak ya sekitar otot daerah vulva. Nah, nantinya ini anakan babi yang baru lahir dapat, setelah semuanya lahir itu kita dapat membantu untuk membersihkan plasenta, yang mana agar nanti plasentanya itu tidak termakan oleh indukan yang justru dapat membuatkan indukan itu menjadi diare. Lalu jika anakan babi telah lahir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita dapat melakukan bantuan dengan cara membantu untuk memotong tali pusar pada anakan babi. Karena tali pusar ini pada anakan babi yang telah lahir ini tidak terlalu memiliki manfaat yang begitu signifikan, malah justru dapat menjadi sumber penyakit atau menetapnya sebuah mikroba atau patogen-patogen lainnya. Caranya itu kita dapat mengikat tali kira-kira itu 2 cm ya dari pangkal dengan seutas benang steril. Lalu kita dapat memotongnya menggunakan gunting ataupun benda-benda tajam yang dapat memotong. Yang tentunya benda itu pun juga harus steril. Nah, setelah itu kita dapat mengoleskan yang namanya yodium tinctur keras, yang mana ini untuk mengurangi rasa sakit pada daerah pemotongan tali pusar. Nah, yang ini yang paling penting yang dilakukan setelah kelahiran itu pada anak babi, kita harus segera memotong giginya. Karena apa? Karena gigi pada babi atau gigi jarum ini nantinya itu dia dapat melukai satu sama lain. Seperti halnya bertengkar misalnya, ataupun ada yang menggigit ekor. Jadi itu harus segera dipotong. Dan juga anakan babi yang memiliki gigi jarum ini juga dapat membuat indukan itu tidak nyaman ketika menyusui karena tajamnya dari gigi jarum itu sendiri. Nah, perlu diperhatikan di sini pada saat pemotongan gigi harus dihindari untuk memotong gigi sampai dasarnya. Dan juga jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang malah masih dapat menyebabkan kepada gusi dan juga lidah. Lalu selanjutnya ini memotong ekor ya. Seperti saya jelaskan bahwa anakan babi itu sangat suka menggigit ekor dari anakan babi lainnya. Jadi ada baiknya untuk ekor pada anak babi itu digunting saja. Nah, biasanya panjang ekor babi yang dipotong itu sekitar 2/3 hingga 3/4 dari ekor anakan babi. Sebenarnya bisa saja yang dipotong dari pangkal sampai ujung, tapi sebaiknya itu dipotong dari 2/3 atau 3/4 ekor. Untuk memotongnya sendiri kita dapat menggunakan gunting, tentunya yang steril atau alat-alat yang dapat memotong. Nah, selanjutnya yang penting dilakukan adalah memberikan asupan kolostrum pada anakan babi. Ketika kita telah melakukan tindakan seperti misalnya memotong ekor, memotong tali pusar ataupun memotong gigi, itu harus segera dikembalikan kepada indukannya agar si anakan babi itu dapat menerima kolostrum dari indukan. Karena penyerapan kolostrum ini sangat kritis ya bagi kehidupan anak babi yang baru lahir tentunya. Yang mana fungsi dari kolostrum itu sendiri sebagai sumber utama kekebalan melawan penyakit dan sebagai sumber nutrisi pada masa awal-awal dari anak babi. Nah, selanjutnya ini penyuntikan zat besi atau pemberian zat besi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dari anakan babi yang memiliki zat besi kurang.
Biasanya babi itu memiliki kekurangan zat besi karena ketika dikandung itu plasentanya tidak dapat menyalurkan mineral dengan baik, dan juga ambingnya bisa jadi karena dapat eh, menyalurkan atau memberikan mineralnya juga dengan baik, sehingga apabila nantinya tidak teramati dengan baik itu dapat menyebabkan yang namanya anemia, sehingga anakan babi itu bisa saja mengalami kematian. Nah, penyuntikan zat besi ini sendiri biasanya dianjurkan diberikan ketika babi itu berumur sekitar 3 hari, tetapi hasil yang memuaskan itu biasanya dapat diperoleh jika anak babi itu disuntik sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Dan yang terakhir ini dapat dilakukan kastrasi atau kebiri kepada anakan babi. Nah, kastrasi sendiri adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan. Dan yang terbaik dilakukan itu sekitar anak babi berusia 2 minggu. Kenapa dilakukan pada anak babi? Karena ketika pada usia ini, anak babi itu memiliki resiko yang rendah untuk mengalami stres. Dan juga tingkat kesembuhannya juga cukup cepat. Serta untuk penanganannya juga tidak repot karena babi itu mudah dikontrol, serta rendah untuk resiko terinfeksi. Nah, apabila seekor babi akan dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi cekaman atau stres, agar nantinya itu tidak malah membuat babi itu semakin stres. Karena sudah stres, dikastrasi jadi babi stres, sakit, sehingga yang ditakutkan adalah terjadi kematian. Dan juga salah satu alasan dilakukan kastrasi atau kebiri adalah untuk menghindari atau mencegah munculnya generasi baru dari indukan yang memiliki proporsi atau gambaran fisik yang tidak diinginkan, sehingga itu dikebiri dan juga akan mempermudah untuk pemberian pakannya karena dapat digabung dengan babi betina. Nah, sepertinya sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Semoga materi ini bermanfaat. Jika menurut kalian video ini menarik, bisa di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.